Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar bahwa ada satu kalimat yang mampu mengguncang arsy Allah? Kalimat sederhana, ringan diucapkan, namun rahasianya menembus langit dan bumi. Hari ini, mari kita selami bersama misteri yang jarang disingkap, sebuah rahasia yang bisa menjadi cahaya penuntun di akhirat, atau justru meninggalkanmu dalam kegelapan yang tiada bertepi. Sebelum kita melangkah lebih dalam, coba renungkan di dalam hati. Apakah kalimat itu benar-benar hidup dalam jiwa kita atau hanya sekadar lewat di bibir? Tulis di kolom komentar bagaimana perasaanmu ketika mendengar kata La ilaha illallah. Apakah hatimu bergetar? Apakah jiwamu merasa dipanggil? Mari kita berbagi pengalaman, karena siapa tahu dari sebuah komentar sederhana lahir cahaya yang menuntun saudara-saudara kita menuju kedalaman makna tauhid. Bab 1. Sebuah kalimat yang tak terlukiskan. Di balik tirai semesta yang luas ini, tersembunyi sebuah rahasia yang tak banyak manusia mengetahuinya. Rahasia itu bukan tentang langit yang bertabur bintang, bukan pula tentang bumi yang dipijak setiap hari, melainkan tentang sebuah kalimat. Kalimat yang bila terucap dengan sepenuh jiwa, mampu membuat para malaikat menunduk, mampu membuat langit bergetar, bahkan sanggup mengguncang arsy Allah yang maha suci. Ia bukan sekadar susunan huruf, bukan rangkaian kata biasa, melainkan getaran ilahi yang turun dari sumber cahaya keberadaan. Coba bayangkan, bila seluruh samudera menjadi tinta, bila seluruh pepohonan menjadi pena, niscaya tetap tak akan mampu menuliskan seluruh rahasia kalimat ini. Karena ia bukan milik dunia, bukan pula milik logika, tetapi milik Allah semata. Kalimat itu bagaikan pintu gaib yang terjaga rapat, hanya terbuka bagi hati yang berani menanggalkan ego, hati yang rela ditelanjangi dari segala keduniawian. Mereka yang masih terikat nafsu tidak akan pernah mampu merasakan dahsyatnya getaran kalimat ini. Namun pertanyaannya, mengapa sebuah kalimat bisa mengguncang arsy yang begitu agung? Tidakkah itu terdengar mustahil? Inilah misterinya. Arsy bukan terguncang karena huruf-huruf yang terucap, melainkan karena kesungguhan hati yang melafalkannya. Sebab hati yang benar-benar tunduk kepada Allah, saat bersuara, suaranya menembus dimensi, melampaui batas ruang, melintasi lapisan langit, hingga mengetuk singgasana keagungan. Dan pada saat itu, arsy bergetar, bukan karena kata, melainkan karena kejujuran tauhid yang meledak dari dalam jiwa seorang hamba. Saudaraku, tidakkah engkau penasaran apakah kalimat ini pernah engkau ucapkan? Ataukah engkau hanya melewatkannya setiap hari tanpa menyadari bahwa di dalamnya ada kekuatan yang lebih berat dari langit dan bumi? Betapa banyak manusia yang mengulanginya tanpa rasa, tanpa hati, hingga kalimat ini menjadi kosong dan hampa. Tetapi ketika ia diucapkan dengan penuh iman, maka jagat raya seakan berhenti mendengar, malaikat-malaikat berkumpul di sekeliling, dan ruh-ruh yang suci ikut bergetar menyambut getarannya. Maka aku bertanya kepadamu hari ini, sudahkah engkau siap untuk mengetahui kalimat yang tersembunyi di balik segala rahasia ini? Kalimat yang mampu membuka pintu langit, kalimat yang bila diucapkan sepenuh jiwa akan menghantam segala tirai kegelapan dan menghadirkan cahaya paling terang dalam hatimu. Dengarkan baik-baik, karena kalimat misteri itu adalah La ilaha illallah. Sebuah kalimat sederhana di bibir, namun getarannya mampu mengguncang arsy Allah. Bab 2. Langit menyimpan rahasia. Langit yang biru yang setiap hari engkau pandang bukanlah sekadar bentangan kosong yang dihiasi cahaya matahari dan bintang. Ia adalah lembaran rahasia, sebuah kitab besar yang menyimpan tanda-tanda keagungan Allah. Setiap lapisan langit memiliki penjaga, setiap derajatnya menyimpan rahasia yang tidak bisa disentuh oleh pikiran manusia. Dan di antara rahasia yang terjaga itu, tersimpan kisah tentang sebuah kalimat yang getarannya menembus hingga ke singgasana tertinggi, sebuah kalimat yang membuat seluruh penghuni langit tunduk, sebuah kalimat yang bila diucapkan sepenuh iman, mengguncang arsy Allah. Ketika para malaikat mendengar kalimat itu, mereka bukan sekadar terdiam. Mereka bersujud merendahkan sayap-sayapnya,
dan dari wajah mereka terpancar cahaya yang menetes seperti butiran cahaya yang jatuh dari langit. Kalimat itu bukan hanya sebuah pujian, bukan hanya zikir biasa, melainkan pengakuan tertinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya. Ia adalah ikrar cinta, sumpah kesetiaan, dan seruan tauhid yang melampaui batas kata. Sebuah kalimat yang tidak berhenti pada bibir, tetapi menyelam ke kedalaman jiwa hingga menyalakan cahaya dalam hati. Mengapa kalimat ini begitu kuat? Karena kata-kata adalah pantulan ruh. Bila ruh itu kotor, maka kata-kata hanya menjadi debu yang beterbangan, hilang tak bersisa. Tetapi bila ruh itu jernih, kata-kata menjadi cahaya yang menembus lapisan dimensi. Kalimat yang mengguncang arsy adalah puncak dari semua kalimat, puncak dari segala pengakuan hamba. Ia adalah inti dari iman, inti dari keberadaan manusia itu sendiri. Saat kalimat ini keluar dari hati yang benar-benar ikhlas, seluruh langit bergetar menyambutnya. Namun Allah tidak membukakan rahasia ini untuk semua telinga. Ia menutupinya dari hati yang sombong, dari jiwa yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, dari manusia yang sibuk mengejar dunia tanpa pernah menengok kepada akhirat. Kalimat ini hanya hadir pada hati yang tunduk, hati yang menangis di keheningan malam, hati yang merasakan hampa dunia lalu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Hanya mereka yang merendahkan diri yang akan diberi izin merasakan getarannya. Maka tanyakanlah kepada dirimu, sudahkah engkau benar-benar mengucapkannya dengan hati yang terbuka? Ataukah engkau hanya melafalkannya seperti suara yang berlalu tanpa makna? Jika suatu hari kalimat ini benar-benar keluar dari hatimu sepenuh kesungguhan, siapkah engkau menanggung cahayanya? Ataukah justru engkau akan hancur karena belum siap menerima rahasia terbesar dari langit? Bab 3, getaran di balik kalimat. Apakah engkau pernah bertanya, mengapa sebuah kalimat mampu mengguncang langit hingga mencapai singgasana arsy yang begitu agung? Rahasianya bukan pada kerasnya suara, bukan pada panjangnya lafaz, melainkan pada getaran yang lahir dari hati yang sepenuhnya pasrah. Setiap kata memiliki resonansi dan setiap suara memiliki gelombang. Tetapi kalimat ini memiliki daya yang melampaui seluruh gelombang semesta. Ia tidak sekadar mengguncang bumi, tetapi menembus langit, menyapu dimensi, dan sampai pada singgasana Allah. Bayangkanlah sebuah batu kecil yang dilempar ke permukaan air, ia menciptakan riak yang pelan, lalu menghilang. Tetapi kalimat ini, bagaikan matahari yang jatuh ke dalam lautan, menciptakan gelombang yang tidak terbendung. Riak itu menjalar ke segala arah, mengguncang cakrawala, membuat para malaikat tersentak dalam keagungan, hingga akhirnya hentakan itu mencapai puncak tertinggi, yaitu arsy yang megah. Dan pada saat itu, langit bukan lagi diam, ia bergetar dalam keindahan, menyambut suara tauhid yang naik dari bumi. Getaran ini bukan simbol, bukan kiasan belaka, melainkan kenyataan yang terjadi dalam dunia yang tidak terlihat oleh mata. Rasulullah pernah bersabda tentang kalimat yang lebih berat dari langit dan bumi, lebih kokoh dari gunung-gunung. Kalimat itu adalah inti tauhid, inti pengakuan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sekali ia diucapkan dengan ikhlas, seketika itu pula lapisan kegelapan dalam hati terbelah dan cahaya keimanan menerangi seluruh jiwa. Tetapi betapa banyak manusia yang mengucapkannya hanya sebatas bibir, tanpa ruh, tanpa makna. Maka kalimat itu tidak menghasilkan getaran apapun. Ia hampa, kosong, seperti gema yang berakhir di udara. Yang membuat kalimat ini bergetar bukanlah suara, melainkan keyakinan yang keluar dari lubuk hati terdalam. Bila hati ikhlas, bila jiwa pasrah, maka satu lafaz saja sudah cukup untuk membuat semesta bergetar. Namun bila hati tertutup, meski ribuan kali diulang, kalimat itu tetap sunyi, tetap mati, tak berdaya. Maka wahai jiwa yang mendengar, renungkanlah, apakah engkau selama ini hanya mengucapkannya sebagai rutinitas, ataukah engkau telah menghadirkannya dengan sepenuh keyakinan? Apakah engkau sekadar melafalkan, atau engkau sungguh-sungguh menggetarkan arsy dengan imanmu? Karena sesungguhnya kekuatan kalimat itu tidak terletak pada lisan, tetapi pada hati yang benar-benar mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bab 4, rahasia di balik tirai hati.
Hati manusia adalah ruang yang paling rahasia. Di dalamnya ada lorong-lorong yang tidak terlihat, ada tirai-tirai halus yang menutupi cahaya, ada pintu-pintu gaib yang hanya bisa dibuka dengan kunci ketundukan. Hati bisa menjadi taman cahaya, tetapi juga bisa menjadi penjara kegelapan. Dan di balik tirai hati itulah kalimat yang mengguncang arsy menemukan tempatnya. Ia tidak lahir dari bibir yang fasih, melainkan dari hati yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Bila hati tertutup oleh kesombongan, maka kalimat ini hanya berhenti di udara. Ia tidak berdaya, tak sanggup menembus langit. Tetapi bila hati terbuka, jernih, hancur dalam kerendahan diri, maka kalimat itu menjelma cahaya yang menembus tirai demi tirai. Ia naik ke langit, disambut oleh malaikat, hingga mencapai singgasana yang agung. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia, bahwa kekuatan sebuah lafaz bukan terletak pada bunyinya, tetapi pada ruang hati yang melahirkannya. Betapa banyak manusia yang sibuk menghiasi lisannya, namun membiarkan hatinya berkarat. Mereka fasih berbicara tentang Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dan ketika kalimat tauhid keluar dari bibir mereka, ia menjadi kata-kata kosong, hampa, tanpa getaran. Sebaliknya, ada hamba yang lisannya terbata, suaranya lirih, bahkan hampir tak terdengar, tetapi kalimat itu keluar dari hatinya yang penuh iman, dan seketika langit pun bergetar menyambutnya. Tirai hati adalah penghalang terbesar bagi manusia untuk merasakan keagungan kalimat ini. Tirai itu bisa berupa cinta dunia, bisa berupa kesombongan, bisa berupa rasa memiliki yang berlebihan. Selama tirai itu belum disingkap, kalimat ini tidak akan pernah benar-benar hidup. Maka Allah sering menguji hambanya, bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk merobek tirai-tirai itu, agar hatinya kembali terbuka, agar kalimat tauhid bisa keluar dengan getaran sejati. Maka wahai jiwa yang mendengar, jangan dulu bangga karena engkau bisa mengucapkan kalimat itu ribuan kali dalam sehari. Pertanyaannya bukan berapa banyak engkau mengulangnya, tetapi seberapa dalam engkau menghayatinya. Sudahkah engkau menyingkap tirai hatimu? Ataukah kalimat itu masih terjebak di bibirmu, tanpa pernah menyentuh inti jiwamu? Karena hanya hati yang benar-benar terbuka yang akan merasakan bagaimana kalimat itu mampu mengguncang arsy Allah. Bab 5. Cahaya yang mengalir dari kalimat itu. Setiap kalimat memiliki gema, tetapi kalimat tauhid memiliki cahaya. Saat ia keluar dari hati yang tulus, bukan hanya langit yang bergetar, tetapi cahaya pun memancar dari jiwa pengucapnya. Cahaya itu tidak dapat dilihat oleh mata biasa, tetapi dapat dirasakan oleh ruh-ruh yang bersih. Ia menembus kegelapan, menyalakan jalan yang sebelumnya gulita, mengubah ketakutan menjadi ketenangan, mengubah kebingungan menjadi keyakinan. Inilah cahaya yang mengalir dari kalimat itu, cahaya yang berasal dari sumber keabadian. Bayangkanlah sebuah hati yang sebelumnya gelap, tertutup oleh debu dunia, lalu tiba-tiba disentuh oleh kalimat ini dengan kesungguhan. Seperti ruang yang lama terkunci, lalu jendela terbuka, dan cahaya matahari masuk dengan deras. Begitulah kalimat tauhid bekerja. Ia tidak sekadar menghias bibir, tetapi memecahkan tembok kegelapan yang mengurung hati. Saat cahaya itu masuk, jiwa yang sebelumnya gelisah akan tenang, pikiran yang sebelumnya kacau menjadi jernih, dan langkah yang sebelumnya ragu berubah menjadi teguh. Cahaya ini bukan hanya menyinari hati pemiliknya, tetapi juga memancar ke sekitarnya. Lihatlah seseorang yang hatinya dipenuhi kalimat tauhid, wajahnya akan bercahaya meski tanpa hiasan dunia. Lisannya menenangkan meski tanpa kata-kata indah, dan kehadirannya membuat orang lain merasa damai. Inilah bukti bahwa kalimat itu tidak berhenti dalam diri, tetapi menjalar, menembus, dan memberi kehidupan pada sekitarnya. Namun cahaya itu tidak datang kepada hati yang bermain-main. Ia tidak hadir pada jiwa yang hanya mengucapkan tanpa makna. Ia hanya datang pada mereka yang benar-benar menyerahkan diri, mereka yang rela kehilangan dunia demi Allah, mereka yang menjadikan kalimat itu pusat hidupnya. Dan saat cahaya itu hadir, dunia tidak lagi terasa menakutkan, karena mereka telah menemukan pelita yang menuntun mereka menuju keabadian. Maka renungkanlah, sudahkah cahaya itu mengalir dalam dirimu? Ataukah engkau masih berjalan dalam kegelapan, meski setiap hari melafalkan kalimat itu? Ingatlah,
Kalimat tauhid bukan sekadar suara, melainkan pintu menuju cahaya. Barang siapa membukanya dengan sungguh-sungguh, ia akan merasakan aliran nur yang menuntunnya, hingga cahaya itu kembali ke sumbernya, yaitu Allah yang Maha Cahaya. Bab 6. Suara yang didengar para malaikat. Ketika sebuah hati benar-benar mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh ketundukan, getarannya tidak berhenti di bumi. Ia naik, menembus lapisan demi lapisan langit, hingga akhirnya terdengar oleh para malaikat yang berjaga. Para malaikat bukan hanya mendengar suara itu seperti manusia mendengar suara manusia. Mereka mendengar cahaya yang bergerak, mereka mendengar getaran iman yang memancar, mereka mendengar keikhlasan yang menjelma menjadi energi suci. Bayangkanlah ribuan malaikat yang bertasbih tanpa henti, tiba-tiba terdiam sejenak ketika ada seorang hamba di bumi melafalkan kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Mereka berhenti, lalu menundukkan kepala, karena apa yang mereka dengar bukan sekadar lafaz, melainkan ikrar yang keluar dari kedalaman jiwa. Suara itu mengalir seperti gelombang cahaya, melintasi semesta, dan menyentuh setiap ruh yang bersih. Suara yang sampai kepada para malaikat bukanlah suara yang kasar, bukan pula lantang, melainkan suara yang lahir dari ketenangan. Bahkan ucapan lirih, bisikan yang hampir tak terdengar, bila keluar dari hati yang ikhlas, akan menggema lebih keras daripada teriakan dunia. Malaikat mampu membedakan mana suara yang lahir dari hati kosong dan mana suara yang lahir dari jiwa yang benar-benar pasrah. Dan ketika mereka mendengar suara yang sejati, mereka ikut bersujud bersama pengucapnya, meski jarak mereka berjuta lapisan langit. Rahasia terbesar dari suara ini adalah, malaikat tidak hanya mendengarnya, mereka juga menyampaikannya. Setiap lafaz tauhid yang ikhlas akan diangkat, ditulis, dijadikan saksi, dan diletakkan sebagai penopang amal seorang hamba. Maka jangan heran bila sebuah kalimat sederhana bisa menjadi penyelamat di akhirat. Sebab suara yang lahir dari hati akan terus hidup, ia tidak hilang bersama udara, tetapi naik ke langit dan menetap sebagai cahaya abadi. Maka tanyakanlah pada dirimu, jika malaikat mendengar suaramu malam ini, apakah mereka akan tunduk, ataukah mereka akan berlalu karena hanya mendengar kata-kata kosong? Suara apakah yang sedang engkau kirimkan ke langit? Suara hati yang penuh cinta kepada Allah, atau sekadar gema bibir yang tidak pernah menembus ke dalam jiwa? Bab 7. Rahasia timbangan kalimat itu. Pada hari ketika seluruh amal manusia ditimbang, banyak orang akan terkejut. Mereka mengira amal-amal besar, merekalah yang akan menjadi penyelamat. Mereka berbangga dengan sedekah yang melimpah, dengan ibadah yang panjang, dengan jasa-jasa dunia yang mereka lakukan. Namun pada saat itu timbangan Allah bekerja dengan cara yang berbeda dari logika manusia. Karena di atas semua amal, ada sebuah kalimat yang bobotnya melebihi seluruh langit dan bumi. Kalimat itu adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengguncang arsy Allah. Bayangkanlah, ketika amal manusia satu persatu ditimbang, timbangan itu seakan berat ke arah keburukan. Hati manusia mulai gemetar, wajah mereka pucat, dan penyesalan mulai merasuk. Tetapi ketika kalimat ini diletakkan di timbangan, seketika neraca itu berubah. Ia turun dengan berat yang luar biasa, melampaui semua dosa yang menumpuk. Inilah rahasia yang sering dilupakan, bahwa satu kalimat tauhid yang benar-benar ikhlas mampu menghapus dosa yang seluas lautan. Namun jangan disalahpahami, kalimat itu tidak menjadi berat karena sekadar diucapkan. Ia menjadi berat karena lahir dari hati yang percaya sepenuhnya, hati yang tidak menduakan Allah dengan apapun. Itulah mengapa kalimat ini disebut kunci surga. Kuncinya sederhana, tetapi apakah engkau benar-benar membawa kunci yang asli atau hanya tiruannya? Karena kalimat ini hanya menjadi penolong bila ia lahir dari iman yang sejati, bukan sekadar formalitas lisan. Ketahuilah, beratnya kalimat ini bukan karena panjangnya, tetapi karena rahasia yang dikandungnya. Ia adalah inti dari seluruh risalah para nabi. Ia adalah poros dari seluruh syariat. Ia adalah pusat dari segala ibadah. Semua amal yang engkau lakukan sejatinya hanyalah jalan untuk menjaga kemurnian kalimat ini dalam hatimu. Salat, puasa, zakat, haji, semuanya berputar pada satu titik. Agar kalimat tauhid tidak lepas dari jiwa, maka renungkanlah.
Andai hari ini timbanganmu ditegakkan, seberapa berat kalimat itu dalam hatimu? Apakah engkau hanya membawanya di bibir, ataukah engkau memikulnya dengan sepenuh jiwa? Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menyelamatkanmu, bukan harta, bukan kekuasaan, melainkan kalimat tauhid yang benar-benar hidup dalam dirimu. Itulah rahasia terberat yang kelak akan menundukkan timbangan di hadapan Allah. Bab 8. Pertarungan kalimat di hari kiamat. Bayangkan sejenak sebuah hari yang dijanjikan. Hari ketika seluruh rahasia terbuka, hari ketika lidah manusia yang dulu begitu fasih akan terdiam membisu, dan justru anggota tubuhnya sendiri yang berbicara. Pada hari itu, bukan lagi jabatan, harta, atau gelar yang dipertontonkan. Yang dipertanyakan hanyalah satu, apakah kalimat tauhid benar-benar hidup dalam hatimu, atau hanya menjadi hiasan bibir semata? Hari itu, kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam makna akan bangkit menjadi saksi, seolah-olah berdiri melawan segala kedustaan yang pernah engkau sembunyikan. Di padang mahsyar, ketika manusia berdesakan dalam ketakutan, akan terlihat perbedaan yang mencolok. Ada wajah-wajah yang bercahaya, tenang meski di tengah lautan kengerian. Ada pula wajah-wajah yang gelap, penuh penyesalan dan kebingungan. Semua itu karena satu kalimat yang dihidupi, bukan sekadar dihafal. Kalimat tauhid akan menjadi perisai yang melindungi sebagian orang dari kegentingan hari itu. Namun bagi yang menyepelekannya, kalimat itu justru akan menuntut di hadapan Allah. Mengapa engkau mengucapkan aku dengan lidah, tetapi mengkhianati aku dengan hati? Ketahuilah, pada hari itu setiap amal kebaikan akan mencari pembelaan. Sedekah akan berkata, aku ada untuknya. Syalat akan berkata, aku menjaga waktunya. Puasa akan bersuara, aku menahan hawa nafsunya. Namun jika kalimat tauhid tidak hadir sebagai dasar, semua pembelaan itu akan hampa. Karena amal yang tidak ditopang tauhid sejati adalah amal yang rapuh, laksana rumah yang dibangun di atas pasir. Ia tampak megah di hadapan manusia, namun runtuh di hadapan Allah. Hari itu seakan ada pertarungan dahsyat antara dua sisi manusia. Sisi keimanan yang tulus akan diperkuat oleh kalimat tauhid, sementara sisi kemunafikan dan kelalaian akan berusaha menutupinya dengan alasan. Tetapi tidak ada lagi ruang untuk tipu daya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Pertarungan itu akan berakhir hanya dengan satu keputusan. Apakah engkau dibawa menuju ridha Allah atau dilempar ke jurang penyesalan abadi? Maka renungkanlah sekarang sebelum hari itu benar-benar tiba. Jika kalimat tauhid kelak akan menjadi pembela di hadapan Allah, apakah ia telah benar-benar tumbuh di hatimu, ataukah masih terkurung dalam lisan yang kering? Pertarungan itu nyata, dan ia tidak dimulai di akhirat, melainkan sudah dimulai sejak hari ini, di dalam batinmu, di antara iman dan hawa nafsu yang terus berebut singgasana jiwa. Bab 9. Cahaya kalimat yang menembus kegelapan. Bayangkan malam paling pekat yang pernah engkau lihat. Malam tanpa bulan, tanpa bintang, hanya kegelapan yang menelan pandangan. Seperti itulah suasana di padang mahsyar ketika segala cahaya dunia padam dan manusia berdesakan dalam kebingungan. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada sinar yang muncul, cahaya yang tidak lahir dari matahari atau bulan, melainkan dari kalimat tauhid yang pernah terpatri dalam hati seorang hamba. Kalimat itu menyala seperti pelita, menuntun pemiliknya melewati kegelapan menuju jalan keselamatan. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Ia bukan sekadar pancaran, melainkan bukti hidup dari pengakuan hamba bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setiap kali kalimat itu diucapkan dengan penuh kesadaran, seolah-olah sebuah percikan cahaya ditanam dalam jiwa. Percikan kecil yang terus bertambah hingga pada hari akhir ia menjelma menjadi cahaya besar yang menyinari jalan di hadapanmu. Itulah sebabnya ada orang yang langkahnya kokoh dan tenang, sementara yang lain terjatuh dalam kebingungan. Semua bergantung pada sejauh mana kalimat itu dihidupi. Namun jangan salah sangka, cahaya ini tidak bisa dipalsukan. Ia tidak lahir dari sekadar ucapan di bibir yang kosong dari keyakinan. Ia muncul hanya bila kalimat itu menyatu dengan perbuatan, dengan hati, dengan seluruh gerak hidup. Orang yang lisannya berkata tauhid namun hatinya berpaling,
kepada selain Allah tidak akan membawa cahaya, melainkan kegelapan yang menambah ketakutan di padang mahsyar. Inilah rahasia yang membuat sebagian manusia menyesal. Mengapa dulu mereka hanya menjadikan kalimat agung ini sebagai slogan, bukan jalan hidup? Renungkanlah, dalam gelapnya akhirat, manusia tidak akan lagi mencari pelita dunia, tidak akan lagi mengandalkan akal, ilmu, atau teknologi. Semua itu runtuh. Yang tersisa hanyalah satu cahaya, cahaya yang tumbuh dari kalimat tauhid. Dan cahaya itu akan menunjukkan siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang hanya bermain-main dengan kalimat Allah. Maka tanyakan pada dirimu sendiri sekarang, sudahkah kalimat itu benar-benar bercahaya dalam hatimu? Ataukah ia masih redup, tertutup oleh ambisi dunia, tertutup oleh hawa nafsu, tertutup oleh cinta kepada selain Allah? Karena kelak tidak ada yang bisa menolongmu di tengah kegelapan itu, kecuali cahaya yang engkau rawat sejak hari ini. Dan cahaya itu adalah cahaya kalimat yang mengguncang arsy Allah. Bab 10. Pintu rahasia di balik kalimat itu. Di balik kalimat yang begitu sederhana, tersembunyi sebuah pintu yang tidak semua manusia mampu membukanya. Pintu itu bukanlah gerbang dari kayu atau batu, melainkan gerbang gaib yang menuju kehadiran Allah. Siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid dengan hati yang ikhlas, seakan-akan sedang mengetuk pintu tersebut. Namun pintu itu tidak akan terbuka bagi hati yang masih menduakan Allah, bagi jiwa yang masih terpaut pada bayangan dunia. Inilah rahasia terbesar. Kunci surga bukanlah sekadar ucapan, melainkan kedalaman pengakuan yang mengguncang jiwa. Pintu ini tidak tampak di dunia, tetapi ia selalu ada di hadapanmu. Setiap kali engkau berzikir, setiap kali engkau mengingat Allah, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju pintu itu. Ada orang yang berjalan cepat karena hatinya bersih. Ada pula yang berjalan terseret-seret karena hatinya penuh beban. Dan ada yang tidak pernah sampai karena kunci yang dibawanya hanyalah imitasi, ucapan tanpa iman, ritual tanpa penghayatan. Kalimat tauhid adalah kunci asli yang mampu membuka pintu tersebut. Namun seperti semua kunci, ia harus pas dengan gerbangnya. Bila hatimu masih berkarat oleh dosa, bila jiwamu masih dikunci oleh cinta dunia, maka kunci itu tidak akan berfungsi. Ia tetap berada di tanganmu, tetapi tidak mampu membukakan apa-apa. Betapa banyak orang yang mati membawa kalimat ini di bibir, tetapi pintu rahasia tetap tertutup bagi mereka, karena isi hati mereka tidak sejalan dengan ucapannya. Namun bagi yang menjaga kemurnian kalimat itu dalam hidupnya, pintu rahasia akan terbuka luas. Saat ruhnya dicabut, ia akan melihat jalan yang terang. Saat dikubur, ia akan mendapatkan ketenangan. Dan ketika berdiri di hadapan Allah, kalimat itu akan menjadi pembela yang berkata, "Ya Allah, ia menjagaku sepanjang hidupnya, maka aku akan menjaganya di hadapanmu." Dan pada saat itu, pintu rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbuka, membawa hamba menuju ridha Allah yang abadi. Maka renungkanlah, kalimat ini mungkin terdengar biasa di telingamu, tetapi ia adalah rahasia agung yang mengguncang arsy. Ia adalah kunci, ia adalah cahaya, ia adalah timbangan, ia adalah perisai, dan ia adalah pintu. Jangan biarkan kalimat itu hanya menjadi hiasan lisan. Jadikan ia nafasmu, jadikan ia denyut hatimu, jadikan ia jalan hidupmu. Karena kelak, seluruh misteri hidup dan mati akan berpangkal pada satu kalimat, La ilaha illallah. Saudaraku, misteri kalimat yang mengguncang arsy Allah bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Semoga kalimat tauhid ini menjadi cahaya yang menerangi hati kita, timbangan yang memberatkan amal kita, dan kunci yang membuka pintu surga bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Allahumma ya Allah, jadikanlah hati kami selalu terpaut denganmu. Hidupkanlah lisan kami dengan zikir kepadamu, dan wafatkanlah kami dalam keadaan membawa kalimat tauhid yang engkau ridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.